Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Imam Syafi'i selaku Kepala Pendidikan, Ustadzah Mia dan Ustadzah Lis selaku Kepala Sekolah SMPIT dan SMPIT Robani, SMPIT Al-Basirah dan SMAIT Robani. Ayah bunda sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rapat persiapan ya, masuknya putra-putri tercinta kita melanjutkan studi baik itu di SMPIT Al-Basirah maupun SMAIT Robani. Ahlan wa sahlan, selamat datang ya menjadi keluarga besar dari Lembaga Pendidikan Basirah Robbaniyah ya, dalam SMPIT Al-Basirah dan SMAIT Robani. Akan kami sampaikan tentang keasramaan atau boarding ya di SMPIT Al-Basirah dan SMAIT Robani. Jadi ini kegiatan putra-putri kita nanti ya ketika sudah masuk di asrama, karena kita sifatnya boarding, jadi ada kegiatan yang di luar sekolah ketika anak-anak pulang sekolah sampai dengan mereka nanti masuk sekolah lagi ya. Diawali dengan bangun tidur ya, anak-anak bangun tidur sebelum subuh. Kita kondisikan anak-anak untuk bisa bangun sebelum subuh dan melaksanakan sholat tahajud ya. Nah, untuk menjaga kesehatan anak-anak ketika bangun ini dibiasakan untuk minum air hangat ya. Insya Allah secara ilmu medis sudah banyak dibuktikan bahwa minum air hangat ketika bangun tidur ini selain menggelontor racun-racun yang mengendap di dalam tubuh juga bisa menjaga kesehatan anak-anak ya, kesehatan kita juga. Ya, setelah minum air hangat anak-anak berwudu, sholat tahajud ya di musola ya secara terpisah, ada musola putri dan musola putra, dan nanti menunggu waktu sholat subuh biasanya anak-anak ada yang tilawah, menambah hafalan ya. Nah kalau hari Senin pagi maka anak-anak juga ada waktu untuk sahur ya. Mungkin untuk anak-anak kelas 7, kelas 1 SMP ini nanti dikondisikan dulu ya, diadaptasikan dulu, karena barangkali di rumah belum terbiasa Senin Kamis, masih bisa kita maklumi, tapi nanti untuk selanjutnya puasa Senin Kamis ini menjadi puasa sunnah yang kita wajibkan ya, wajib tanda petik maksudnya, supaya anak-anak terbiasa untuk melaksanakan ibadah sunnah berupa puasa Senin Kamis. Lalu dilanjutkan dengan sholat subuh, ya. Kemudian biasanya ada kultum dari ustadzah atau ustadz atau dari santri sendiri. Lalu membaca dzikir bersama dzikir pagi al-ma'surat, ya, berupa doa-doa. Kemudian setelah ada dzikir, anak-anak kembali ke asrama untuk piket kebersihan, ya. Sambil ada yang bersih diri dan persiapan sekolah. Ya, ini kalau hari Senin berarti karena tadi sudah sahur maka tidak sarapan ya, tapi kalau hari-hari yang lain itu nanti ada sarapannya. Bersih diri, persiapan sekolah, anak-anak masuk mulai jam 6:45 atau 7:4 ya. Lalu sholat duha bersama-sama ya, dan diisi dengan kultum pagi oleh ustadz yang bertugas, ustadz atau ustadzah yang bertugas. Kemudian kegiatan belajar mengajar sampai dengan pukul 13. Ya. Lalu dilanjutkan istirahat atau free time. Ya. Ada yang biasanya Senin ini anak-anak ngantuk ya, ngantuk capek. Ini boleh istirahat, tapi ada yang mau mencuci juga diperbolehkan. Ya. Kemudian bangun, sholat asar, lalu dilanjutkan al-ma'surat sore. Ya. Lalu piket, kebersihan, free time. Ya, free time ini biasanya anak-anak beli jajan di kantin. Ya. Insya Allah kantin ini buka dengan menjual jajan-jajanan ya untuk anak-anak. Kemudian bersih diri, persiapan ke masjid menjelang sholat maghrib dan berbuka puasa ya untuk hari Seninnya.
Nggih, apakah ada puasa Senin Kamis? Nggih, Bu, ada puasa Senin Kamis kita wajibkan ya, meskipun puasa sunnah tapi kita wajibkan bagi yang tidak udzur, tidak sakit, tidak sedang haid untuk yang perempuan ini bersama-sama ya sahur dan melaksanakan puasa Senin Kamis, lalu pada maghribnya juga berbuka bersama. Ini kegiatan hari Senin ya, berbuka puasa setelah sholat maghrib ya. Mohon maaf, evaluasi harian menjelang sholat maghrib ada evaluasi harian dari Itaba. Itaba ini semacam OSIS tapi di asramanya ya, jadi ada kepengurusan di asramanya. Mereka anak-anak yang menjadi pengurus Itaba ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di asrama ya. Kemudian berbuka puasa, salat maghrib, lalu makan malam. Jadi untuk berbuka ini sekedarnya ya, sekedar untuk takjil ya. Nah, biasanya disediakan kolak, bubur kacang hijau atau es buah begitu ya dari asrama, dan ada kue-kue, dan tidak jarang juga banyak yang wali santri yang bertepatan dengan tasyakuran misalnya, atau ya sekedar ingin berbagi bersedekah, ini kadang-kadang juga nepakno pada hari Senin atau Kamis ya, Masya Allah, barokahnya anak soleh ya. Ini sering sekali dari ayah bunda yang mau menitipkan ya, mendapat doa dari para santri yang juga berusaha menghafalkan Al-Quran ya. Ini seringkali ada Ustazah mau nitip buat buka puasa anak-anak, monggo, berapa total santrinya begitu ya, Insya Allah. Ini lalu makan malam setelah salat maghrib, lalu salat isya, dan ada diniyah. Diniyah ini pelajaran di luar mata pelajaran di sekolah yang sifatnya keagamaan ya. Diniyah untuk hari Senin biasanya bahasa Arab ya, nahwu dan sorof. Kemudian setelah belajar diniyah sampai dengan pukul 8 malam, anak-anak belajar mandiri. Ya, belajar mandiri, mengerjakan tugas-tugas sekolah, persiapan untuk hari besoknya ya. Lalu kegiatan belajar mandiri ini dihentikan atau diselesaikan pada pukul 21:15, mereka persiapan untuk tidur ya. Jadi jam 9:30 malam anak-anak harus sudah berada di peraduan ya, untuk tidur malam. Sebelumnya juga minum air hangat, minum suplemen ya, madu atau vitamin yang lain ya. Terlebih kemarin masa pandemi ini betul-betul kita perhatikan anak-anak untuk ada suplemen yang masuk dalam rangka menjaga imunitasnya. Ini tidur malam sampai dengan pukul 3:15 ya, kembali ke kegiatan paginya ya. Kalau tadi hari Senin, hari Selasa maka tidak ada sahur ya, yang ada minum air hangat, tahajud ya, tilawah atau murojaah, kemudian sholat subuh ya, al-maksurat, piket kebersihan, bersih diri, sarapan ya. Kalau tadi sahur di hari Senin dan Kamis juga seperti itu, di hari Selasa ini sarapan. Persiapan sekolah, sholat duha masih sama seperti hari Senin ya, ada KBM, lalu makan siang setelah KBM. Ya, jadi menunggu pulang sekolah dulu baru makan siang. Kemudian English Club atau Arabic Club. Jadi anak-anak dilatih untuk belajar bahasa Inggris sesuai dengan grammarnya ya. Dan Arabic Club juga seperti itu. Lalu sholat asar, al-maksurat, piket kebersihan, free time untuk biasanya anak-anak beli jajan ya. Bersih diri, persiapan ke masjid, evaluasi harian, kegiatan Itaba. Sholat maghrib, makan malam. Ya, anak-anak makan malam sebelum sholat isya. Kemudian sholat isya, diniyah, taklim, muta'alim. Ya, ini pelajaran agama ya. Kemudian belajar mandiri, seperti tadi ya, minum air hangat, madu, kemudian persiapan tidur, 9:30 anak-anak harus sudah
di peraduannya untuk tidur malam. Hari Rabu tidak jauh beda dengan hari Selasa, ya. Jadi ada kegiatan English Club, Arabic Club, ya. Masih sama, hanya bedanya di diniyah malam ini. Diniyahnya adalah hadis, ya, bukan tafsir. Tafsir ini pelajaran sendiri di mata pelajaran di sekolah, ya. Hadis yang benar. Diniyahnya hadis, belajar mandiri dan sampai dengan persiapan tidur malam. Hari Kamis sama dengan hari Senin, ya. Jadi ada sahur, ya. Ada buka puasa, ya. Ada diniyah juga, ya. Kemudian hari Jumat anak-anak pulang lebih awal karena ada Jumatan. Hari Jumat belum ganti slide-nya. Nih. Hari Jumat anak-anak pulang ketika Jumatan, ya. Setelah Jumatan makan siang pramuka. Ya, anak-anak ada pramuka di hari Jumat sampai dengan menjelang asar. Lalu ada free time-nya biasanya anak-anak OSIS ini, ya, ada persidangan anak-anak OSIS dan itaba, ya, kegiatan para pengurus. Dan seterusnya diniyahnya adalah Al-Quran. Lalu tidur malam pada pukul 21.30. Pada hari Sabtunya, ini anak-anak KBM hanya sampai pukul 9, ya. Tapi masih ada kegiatan yang sifatnya kegiatan di sekolah, ini namanya BPI, Bina Pribadi Islami. Jadi semacam mentoring, ya. Anak-anak diberikan pelajaran secara khusus yang isinya adalah akhlak, motivasi Islami dan sebagainya, ya. Dan biasanya di Sabtu ini orang tua, ya, terkadang juga ada kajian online, ya, kajian online. Jadi anak-anak ada BPI, orang tua, terkadang juga kita adakan kajian online, parenting, ya, parenting untuk wali santri, ya, agar, ya, tidak terlalu jeglek, ya, supaya anak-anak dapat materi pelajaran agama dan sebagainya. Orang tuanya juga ada penyesuaian sehingga nanti klop, ya, ketika di rumah anak-anak pulang pas perpulangan, anak-anak berkembang ininya, pemahamannya terhadap Islam. Orang tua juga demikian, semakin paham, semakin ini juga, ya, mengerti tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan seterusnya. Nah, kegiatan hari Sabtu ini banyak free time-nya, ya. Ada kegiatan malam hari. Di hari Sabtu itu anak-anak ada kegiatan itaba berupa muhadharah atau latihan pidato malamnya, ya, setelah Isya. Ada MHQ ini secara bergiliran. Kemudian penampilan minat bakat dan sesekali juga ada nonton bareng, ya. Kita carikan film-film Islami yang biasanya film-film perjuangan, ya. Ada Arisalah atau ada yang lain, Al-Fatih, ya. Agar anak-anak juga ada hiburan. Ini kegiatan sampai dengan hari Sabtu. Lalu hari Ahad atau hari Minggu masih sama, diawali dengan sholat tahajud, kemudian ada muhadasah, ya, percakapan. Anak-anak nanti berpasangan sebelum senam pagi, ya, dua-dua, ya, berhadapan begitu, terpisah putra dan putri. Ini ada percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya diselang-seling, ya, pekan ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab dengan ditentukan temanya oleh pengasuh, ya. Apakah tentang harian atau tentang liburan atau tentang apa, itu ditentukan tema untuk percakapannya.
Lalu senam pagi, ya. Kadang lari pagi juga di pekan-pekan tertentu itu anak-anak ada berenang ya secara terpisah. Ya, pekan pertama mungkin untuk yang putra, pekan kedua untuk yang putri itu berenang ya. Insya Allah sudah kita coba beberapa bulan terakhir ya setelah pandemi mereda kemarin, anak-anak kita ajak berenang di sekitar boarding ya, ada jalan sekitar 15 menit ya sampai ke kolam renang. Kemudian ada kegiatan untuk menjemur kasur ya, bantal, spray selimut ya. Kemudian sholat duha, persidangan, kegiatan itabah dan seterusnya. Nah, ini ketika hari Ahad tidak ada kegiatan lain, biasanya kalau tidak ada penjengukan atau tidak ada perpulangan ya. Ini insya Allah mulai tahun ini kita buka atau kita mencoba ada perpulangan ya untuk anak-anak ya. Oke, ini evaluasi harian. Sebentar, masih sampai yang terakhir. Evaluasi harian kegiatan itabah selama sepekan ya. Kemudian makan malam, sholat isya. Ya. Evaluasi umum dan tausiah dari pengasuh ya. Selama sepekan apa yang perlu dievaluasi, biasanya rekapan poin ya, anak-anak poin-poin pelanggaran, dimotivasi untuk lebih baik dan sebagainya. Belajar mandiri, ya, lalu persiapan tidur, kembali ke hari Senin, ada sahur dan buka puasa dan seterusnya ya, itu kegiatan harian selama sepekan. Ada kegiatan khas keasramaan ya, yang ini menjadi tanggung jawab bagi kita para pengasuh, ini mendampingi anak-anak dalam hal pendampingan pengasuh. Jadi anak-anak ini kalau ada permasalahan ya biasanya kelihatan ya, anak-anak yang bermasalah ini kita dampingi, kita dekati, ada masalah apa yang untuk awal-awal biasanya anak-anak tidak jauh-jauh dengan yang namanya nangis. Untuk yang kelas 7 awal-awal biasanya sepekan 2 pekan pertama itu ada beberapa yang masih ingat rumah ya. Ini biasanya ada pendampingan selain dari kakak-kakak kelasnya, juga ada dari pengasuh. Tidak hanya santri baru ya, santri lama pun kadang-kadang yang namanya anak ya, ada sedikit perselisihan dengan temannya, ini perlu pendampingan dari pengasuh untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ya. Persidangan itabah, tadi ya, OSIS yang di dalam asrama, kemudian kegiatan pekanan, ya di hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu, itu ada muhadharah, ada MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran, kemudian penampilan minat bakat, ya, ada drama, ada menyanyi, puisi, anak-anak yang punya bakat-bakat tertentu ini bisa ada penampilan, ini hiburan tersendiri untuk anak-anak, dan nonton bareng. Kemudian bahasa keseharian, nah ini anak-anak kita biasakan penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Nanti ketika kembali ke asrama, maka anak-anak ada jadwal berbahasa. Ya. Di hari Senin sampai Rabu, ini anak-anak belajar sampai Rabu bahasa Jawa. Mempraktekkan bahasa Arab. Ya, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Hari Kamis ini mempraktekkan waktunya habis ini kita berhenti terus buka lagi ya feelingnya, sama maaf ini karena saya tidak menyangka ternyata waktunya terbatas ini, mohon maaf. Oke, nanti kita klik zoom-nya lagi. Kamis berbahasa Jawa halus ya, belajar berbahasa Jawa halus supaya kita punya unggah-ungguh etika kepada orang yang tua. Ya, terutama di masyarakat itu kita bisa memakai bahasa Jawa yang halus. Jumat sampai Ahad berbahasa Inggris. Diniyah atau pelajaran malam ya, tambahan di luar KBM itu ada nahwu shoroh, taklim muta'alim, akidah, hadis dan Al-Qur'an. Kemudian ada kegiatan perteleponan. Boleh telepon ini di hari-hari tertentu ya, hari Ahad, pekan keberapa gitu, nanti ada jadwalnya. Kemudian ada persuratan, mengirimkan surat, dan nanti orang tua juga boleh membalas suratnya, difoto, dikirimkan ke
ustadz ustadzah ya, pakai HP sekolah, HP pondok ya. Kemudian penjengukan dan perpulangan ya, ini selang-seling, nanti 1 bulan yang awal itu dijenguk, 1 bulan yang berikutnya itu pulang ya. Jadi maksudnya penjengukan dan perpulangan bulanan ini selang-seling ya. Ini insya Allah baru kita coba untuk tahun pelajaran ini. Selama 2 tahun yang lalu tidak ada perpulangan, tidak ada perpulangan secara khusus terjadwal ya, hanya penjengukan di 1 semester terakhir, 2 semester terakhir ini sudah mulai kita coba penjengukan. Insya Allah nanti kita kembali boleh ada perpulangan. Rencana-rencana warga setempat yang mau berjualan di hari Minggu itu insya Allah santri-santriwati kita akan siap membeli ya. Nah ini PJ-nya terjadwal, jadi tidak semua anak keluar ya, tapi ditunjuk beberapa anak pada hari Ahad pekan pertama misalnya ya, A, B, C, D yang jadi penanggung jawab, Ahad pekan berikutnya nanti EFGH misalnya ya, anak-anak tertentu bergantian bergiliran, tapi insya Allah dalam sebulan ini ada kesempatan untuk pergi keluar membeli sesuatu, titipan teman-temannya, jajan di luar. Kemudian rencana keasramaan ini dari evaluasi kita, anak-anak perlu peningkatan ya kualitas sholat, bacaannya ya, terutama bacaannya, dipastikan lagi bahwa yang diucapkan itu betul, kehusuannya, gerakannya, meskipun sebetulnya ketika masuk anak-anak sudah diberikan briefing ya, atau diberikan materi pelatihan sholat, tapi kadang kurang kita evaluasi dalam perjalanannya ya. Ini akan kita evaluasi lebih kontinu ya, agar kualitas sholat anak-anak menjadi lebih bagus. Kemudian anak-anak akan diajarkan membaca kitab gundul ya, insya Allah pelajaran bahasa Arab untuk mengerti cara membaca kitab gundul meskipun tidak ada harokatnya ya, pelan-pelan. Insya Allah anak-anak ini masih muda ya, masih semangat untuk belajar ya, bisa kita ajarkan untuk bisa membaca kitab gundul. Dan memperbanyak buku-buku di perpus ya, tidak menutup kemungkinan wali santri, ayah bunda sekalian misalnya ada buku-buku Islami yang bagus di rumah, boleh disumbangkan ke perpus ya. Kita juga akan mencari ya untuk menambah buku-buku di perpustakaan. Kemudian memperketat pendampingan ya, dalam arti kita lebih dekat ya lagi dengan anak-anak dan memberikan teladan atau contoh yang baik ya. Jadi insya Allah kita beri penekanan ya kepada pengasuh, kepada ustadz ustazah untuk lebih memberikan contoh yang baik kepada santri-santriwati kita ya, dan ada kedekatan ya. Jadi tidak hanya sekedar mengajar saja, setelah selesai mengajar ustadz ustazah baik itu pengasuh maupun yang bukan pengasuh juga bisa berinteraksi dengan anak-anak untuk membangun kedekatan dengan anak-anak. Aqulu qauli hadza, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.